Catatan lengkap bahwa sebelumnya Bu Puan itu maunya tuh Gibran. Pak Gibran mengatakan, saya ditawari jadi wakilnya Pak Anies, kata Mas Gibran. Baik Ganjar, maunya Ganjar Gibran. Tapi Gibran nolak. And I guarantee you, saya belum pernah cerita di podcast manapun. Tugas saya, mengembalikan logika ibu-ibu itu, terutama di Jakarta. Sorry Kang, yang membuat salah tuh Pak Prabowo menang di Jakarta mungkin ini. 100 titik sebulan. Keliling ya. Keliling. Apa yang diceritakan sebagai kelebihan banyak program, jangan-jangan buat orang lain tuh justru catatan, Be. Baik. Kalau itu dilakukan, bahan kritik gitu, Be. Gini Kang, kalau itu dilakukan, nih saya Gerindra menang nomor 1. Tapi suaranya anjlok, Kang. Karena kekuasaan juga tidak menginginkan Gerindra besar barangkali, Be. I don't know. Bahkan ada DKM masjid yang udah saya 11 tahun ngajar sejarah di situ, mengatakan apa? Saya kafir. Oh ya? Dikafirkan? Yes. Babe Haikal. Gara-gara apa? Gara-gara milih Prabowo. Babe itu keluar dari zona nyaman, tapi masuk ke zona aman, Be. Itu masalahnya, Be. Itu dapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep in Touch, Kang EF in Touch. Ini adalah sebuah tempat di mana kami menjaga kewarasan sekaligus persaudaraan. Yang datang ke sini adalah saudara. Sekalipun berbeda pendapat, persaudaraan tidak akan ditanggalkan. Itulah prinsipnya. Dan tamu kita kali ini adalah satu orang yang sudah sangat lama saya kenal. Berkali-kali juga kami berkolaborasi, berjumpa dalam berbagai kesempatan, berjuang bersama-sama dalam beberapa ikhwal atau urusan. Babe Haikal. Siap. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keep itu Kang Ep ya. Iya. Keren. You always selalu tuh Kang Ep di depan. Kebetulan aja, Be. Dikasih nama kok begitu gitu. Kalau ya. Asep susah. Susah. Jadi Kasep. Jadi Keren. K/EF. Keren. Babe, terima kasih sudah berkenan hadir di Keep in Touch. Harus. Dan Keep in Touch ini, Be, memang akan menghadirkan orang-orang yang mau diajak diskusi. Mantap. Bukan hanya mau diajak bersepakat begitu. Oke. Jadi perbedaan pendapat di sini ya diperkenankan karena memang difasilitasi. Ini kami inginnya mengatasi sensasi dengan edukasi. Nah, edukasi itu kata kunci. Lebih memenangkan perlawanan daripada kenyamanan. Ingin berjuang daripada menyerah gitu. Semacam itulah kira-kira. Kata-kata Kang Ep Tahir itu yang mencerminkan Kang Ep dalam beberapa minggu ini ya. Amin, amin. Perjuangannya dahsyat. B, satu hal yang menurut saya juga penting untuk didiskusikan itu adalah dan karena itu juga Babe belakang ini juga banyak diajak diskusi di mana-mana. Itu adalah posisi Babe di 2024. Karena Babe Haikal itu kan identik dengan 212. Yes. Babe Haikal identik dengan pergerakan umat Islam dalam politik. Babe Haikal dalam beberapa pertarungan atau kontestasi sebelumnya itu bersama-sama dengan umat dan seterusnya. Yes, betul. Tiba-tiba kok di 2024 ini orang melihat Babe Haikal ada di mana nih? Tempatnya seperti berpindah. Nah, bisa diceritakan, Be? Menarik banget. Sebuah perenungan yang saya telah kaji resikonya. Keputusan yang saya ambil, everybody knows bahwa saya mendukung Pak Prabowo. Ya. Titik. Ya, kenapa? Itu harga mati waktu itu ya. Gini. Di 2 kali pilpres ya? Di seluruhnya, Kang. Di seluruhnya. Jadi saya ceritakan sedikit kenapa, karena gini. Sejak SMP saya sudah kenal Pak Prabowo. Dan saya tahu banget karena sejak SMP konsistennya kepada kebaikan itu dahsyat. Banyak hal-hal yang tidak mungkin saya ceritakan di publik. Bahkan sebelum beliau menikah, kepeduliannya dengan Islam dan ulama. Saya tahu banget beneran. Bahkan ayah saya pernah mendapatkan satu kepercayaan yang luar biasa dari beliau ketika untuk menghidupkan satu umat Islam yang menurut beliau tertindas. Ini bukan main-main. Ini zaman Pak Harto. Tahun berapa itu, Be, berarti? Saya SMP. Ya, atau saya SD atau SMP ya.
Berarti sekitar 80-an ya. 80-an. 82 saya SMP kan ya. 82, 83 saya SMP. Yang saya ingat ada Pak Awaludin Jamin pada waktu itu. Intinya adalah gini, kalau ketahuan Pak Harto, habis itu. Ya kan? Dia karirnya lagi bagus, tapi dia masih memberikan uang yang banyak, dan ayah saya yang dipercaya untuk memberikan seseorang P3 lah pada waktu itu ya. Ini partai kecil, tapi ini partai Islam yang mesti didukung, kata beliau. Itu saya SMP. Bayangkan konsistensi itu. Jadi pendeknya ini pilihan rasional, Be ya? Saya berpikir keras. Saya akan dijauhi orang, saya akan terpisahkan oleh beberapa teman-teman. Saya bilang beberapa karena masih banyak juga ya. Saya harus cerita dulu dengan teman-teman yang senior, bagaimana pendapatnya. Saya ingat Kang Zulhas waktu itu bilang, ente di PAN aja, you nggak usah keluar uang, jadi lu kal Jakarta Dapil Selatan kalau nggak salah gitu. DKI 2 itu. DKI 2 ya. Jadi Pusat Selatan udah, dan luar negeri. Nggak usah promosi, orang kenal Ustadz gitu kan. Saya jawabannya, saya mesti bilang Pak Prabowo. Golkar dari beberapa sahabat yang cukup dekat. Nasdem, jawaban saya sama, saya mesti bilang Pak Prabowo. Pada waktu itu dalam sebuah duduk sama Pak Prabowo di waktu sarapan, saya, Bapak, di depan ada Pak Safri. Bapak bilang, Kal, kamu kan dekat sama Anies. Oh ya deket Pak. Deket dong Pak. Tanyakan dia mau jadi wakil saya nggak? Dia lagi menjajaki waktu itu kan. Ya. Mungkin terlalu dini untuk bicara wakil gitu ya. Tapi sudah ada keputusan dari Gerindra yang menyatakan Pak Prabowo adalah calon presiden. Sampai begitu. Dini hari saya WA. Pak Anies bilang, datang aja Kal pagi-pagi. Datang saya pagi-pagi. Ada satu orang penasihat beliau lah gitu ya, seorang Habib. Ya. Ada dua orang Habib di situ. Dan saya datang, saya ngobrol. Beliau nggak mau. Ya. Saya sampaikan, beliau nggak mau. Tawaran itu sudah disampaikan ya? Udah. Saya yang sampaikan. Beliau nggak mau. Ya. Gitu. Ya. Intinya di situ saya bilang, ya mohon maaf, saya ke Pak Prabowo. Mohon maaf, saya ke Pak Prabowo. Biar gimana? Dari sejak itu berarti ya? Ya. Berarti dari sebelum 2022 itu ya? Iya. Saya ke Pak Prabowo. Ya. Nah, sebelum Pak Prabowo diusulkan, itu saya sempat podcast sama Refli Harun. Ada jejak digitalnya. Dan sekarang saya dicaci maki, dulu milih Anies, sekarang Prabowo. Saya bilang, lu nggak nasikh mansuh. Kalau di Al-Quran ada nasikh mansuh, ada yang terdahulu, ada yang terbaru. Waktu itu Pak Prabowo belum dicalonin. Ya. Dan saya menyatakan pada waktu itu sama Pak Refli, saya bilang, ya belum dicalon. Waktu itu kan belum dicalonin. Dan saya bilang, Pak Anies layak untuk jadi presiden ke depan, saya bilang. Ya. Tapi di luar daripada itu semua, kalau Pak Prabowo nyalon, ya mohon maaf. Ya. Ini kan perjalanan 40 tahun gitu kan. Saya kan paham beliau sejak keluar, sejak Jordan, sejak kejadian semuanya, sejak di Mega menjadi wakil, sejak perjanjian Batu Tulis, kita kan ngikutin semua Kang gitu. Ya. B, kalau saya mewakili orang-orang yang berpikir berbeda begitu ya, biasanya mungkin orang-orang itu punya argumen, ada beberapa argumen pokok lah. Yang pertama B, biasanya orang justru melihat Pak Prabowo sehingga kemudian tidak mau mendukung. Ya, orang biasanya mengaitkan dengan track record kan. Ya. Bahwasanya secara formal Pak Prabowo sudah diberikan vonis oleh institusi resmi negara sampai diberhentikan dari ketentaraan gitu. Dengan alasan yang amat sangat terang benderang disampaikan oleh Panglima pada waktu itu. Diberhentikan dengan hormat. Iya, diberhentikan dengan hormat. Komanya di situ. Iya. Ya, tetapi kan sebab musababnya diceritakan oleh Pak Wiranto waktu itu sebagai Panglima. Dan itu seperti menegaskan beberapa hal yang selama ini dinilaikan kepada Pak Prabowo. Baik. Bahwa Pak Prabowo punya persoalan itu. Salah satu yang sering kali disebut itu adalah kaitan Pak Prabowo dengan soal perlindungan hak asasi itu. Itulah yang dipikirkan orang ya. Baik. Nah, yang kedua B, HAM ya. Yang pertama itu soal Prabowo kaitan dengan hak asasi B. Yang kedua adalah kaitan Pak Prabowo dengan Islam. Karena menjelang 2024 itu ada semacam anggapan bahwa Pak Prabowo
itu hanya memperalat begitu. Tidak genuine datang dari kalangan Islam, tampil sebagai tokoh yang memang representatif untuk mewakili kalangan Islam, bertarung dalam kontestasi Pilpres begitu. Baik. Mungkin karena lawannya Pak Jokowi jelas tidak ada di pihak kanan begitu, maka kemudian orang kanan beramai-ramai bersama Pak Prabowo gitu. Kira-kira begitu. Nah, menurut hemat saya ini kan argumen-argumen yang perlu dijawab karena dalam kaitan itu justru kemudian bertentangan dengan apa yang Babe jadikan pertimbangan rasional gitu. Historisnya. Iya. Terakhir Be, argumen termasuk ini argumen yang saya pegang itu adalah bukan sekedar Pak Prabowo-nya, tapi sebagai proses yang melahirkan pasangan Prabowo Gibran itu. Baik. Bagaimana misalnya putusan MK 90 2023 bagi saya pribadi itu terang benderang merupakan nepotisme yang memang dilarang. Dan karena itu kemudian dengan tegas mengkanalisasi secara resmi pembentukan dinasti. Oke. Dan selama ini barangkali banyak orang yang berusaha untuk itu gitu ya. Ada Pak SBY dengan AHY-nya, Bu Mega dengan Mbak Puannya dan seterusnya. Tetapi tidak ada yang melakukannya formalisasi tegas ini dengan pelanggaran yang luar biasa gitu ya. Baik. Sampai kemudian dengan pemihakan presiden yang luar biasa di dalam Pilpres. Nah, itu argumen-argumen yang biasanya dimunculkan ketika orang bersiap-siap mengkritik posisi seperti Babe gitu. Nah, itu gimana Be? Baik, begini. Pertama saya katakan gini, pada waktu itu 98 kebetulan saya aktif. Tapi saya aktif bukan dari orang yang ingin menurunkan Pak Harto. Oke. Di tahun 98 saya dosen di 8 universitas. Pertama Kang, situasi itu sangat politis. Kebetulan ayah saya seorang politisi yang tidak dikenal tapi sangat kental dengan sekretariat negara. Sampai orang-orang bilang tuh Pak Hasan Seknek gitu ya. Banyak informasi dari beliau saya dapatkan yang clear, walaupun clear and present danger. Harrison Ford. Clear. Yang kedua, apa yang terjadi di Cendana ketika Pak Prabowo datang sudah ada Pak Wiranto yang ada beberapa saat sebelumnya juga membuat spekulasi yang banyak yang tidak pernah diungkapkan, diceritakan kembali oleh Pak Prabowo apa yang terjadi. Perlu diketahui, setelah itu terjadi bukan DKP tapi tim gabungan pencari fakta. Ya, ini untuk anak-anak muda yang nonton biar tahu persis kondisinya. TGF itu diketuai oleh Profesor Muladi, yang notabene-nya orang yang tidak ikut campur dalam cawe-cawe sebelumnya, sehingga ini orang yang dianggap benar, jujur dan bersih. Guru besar dari Diponegoro, Semarang. Dan ternyata temuan dari orang yang jujur, yang tidak terkait dengan peristiwa politik, di mana seluruh parti pada waktu kejadian 98 itu sedang tidak berada di Jakarta kecuali Prabowo. Ini kalau kita uraikan ini banyak sekali. Di Magelang waktu itu ya? Iya, kumpul di Magelang. Come on, suasana Jakarta lagi apa tempo hari gitu loh. Saya lagi ngirim, waktu itu saya punya bisnis supplier sayur-sayuran buah-buahan di kafe hotel, pada waktu bisnis saya itu. Nggak bisa keluar nih mobil saya, ada berkijang, nggak bisa keluar karena kerusuhan di mana-mana gitu kan. Gila ini saya bilang. Akhirnya kita cenderung mengabaikan itu. Walaupun itu institusi negara, kita abaikan karena situasi politik. Dan kemudian dimansuhkan oleh peristiwa tim gabungan mencari fakta yang tidak ada tindakan apapun, bersih namanya. Dan pada waktu itu perlu kau saudara ingat semua, siapa yang dicekal masuk ke Amerika. Tidak perlu diceritakan tentunya, yang pasti bukan Pak Prabowo. Artinya Amerika tahu siapa yang bermain, yang terlibat dalam kerusuhan HAM ini. Teman-teman yang penasaran silahkan cari siapa yang dicekal oleh Amerika. Dan Pak Prabowo tidak dicekal sama sekali. 1, 2. Setelah itu terpilihlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid setelah Habibie sebagai presiden. Ini sudah jalur reformasi dan semuanya bersih. Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Sangat menghormati Pak Prabowo, meminta kembali dari Jordan dengan bisnisnya waktu itu. Begitu juga di Bu Mega. Andai kata kalau beliau bersalah, tentu ada tindakan itu.
Apa yang dilakukan Gus Dur? Wah, beliau orang yang paling ikhlas, kata beliau. Apa yang dilakukan Bu Mega? Beliau negarawan. Apa yang dilakukan Pak SBY setelah presiden? Beliau sahabat saya, beliau berjasa dan semuanya. Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Mengangkatnya sebagai kepala KSP dan sebagainya. Saya tahu tawaran itu semua. Dan saya tahu banget ada 5 orang yang datang merayu. Jadi sekaligus membantah. Pak Prabowo tidak pernah minta jabatan. Datang tuh 5 orang ke Hambalang. Ada yang ke Hambalang, ada yang ke Keempat. 5 orang itu semua orang Pak Jokowi. Sampai terakhir Bu Mega. Ya. Dengan peristiwa nasi goreng Teguh Umar. Akhirnya Pak Prabowo kan mengatakan oke. Tapi sebelumnya lihat, ada 4 orang sebelumnya masuklah ke dalam kabinet. Tidak. Tapi setelah berpikir, setelah merenung, setelah oke, maka kita akan memperbaiki dari dalam, begitu ya. Jadi soal HAM saya rasa clear. Kenapa? Karena semua presiden-presiden pun tidak mengambil tindakan, bahkan sangat menghormati. Mereka tahu. Kalau orang menganggap bahwa karena inkonsistensi sikap yang biasa di Indonesia kita lihat, pemimpin itu kadang-kadang seperti lupa ingatan gitu pada apa yang terjadi dalam sejarah. Ketika berkuasa, ya dia abaikan saja. Oke, tetapi jangan lupa setelah tidak berkuasa harusnya kembali kalau inkonsistensi. Ini konsistensinya itu adalah beliau tidak bersalah. Bukan, maksud saya orang-orang yang memperlakukan Pak Prabowo biasa itu bukan berarti membuat Pak Prabowo tidak bersalah. Tetapi orang-orang itu saja yang tidak konsisten. Ya. Tidak merujuk pada sejarah, tidak menganggap sejarah itu penting. Justru kalau ini Kang Ep, justru saya melihatnya bukan sejarah yang penuh dengan tekanan di 98 oleh Pak Wiranto CS. Saya melihatnya tim gabungan pencari fakta. Hadirkan dong ke pengadilan, kan Pak Prabowo mau. Kenapa nggak dihadirkan? Ya. Pak Munir almarhum mengatakan, ayo Pak Prabowo, yuk tunjukkan, yuk kita hadir ke pengadilan. Dan Pak Prabowo siap. Ternyata tidak ada satu pengadilan pun yang berani untuk mengadili Pak Prabowo sampai detik ini. Dan hebatnya beliau simpan itu. Walaupun kita bisa lirik-lirik ya, bisik-bisik ya. Apa yang terjadi ya. Oke, yang kedua Kang Ep tadi menyatakan tentang kedekatan kepada Islam gitu ya. Mari saya refer sedikit. Seorang yang mampu memilih akidahnya di antara ayah, ibu, kakak, adiknya yang berbeda akidah. Ini perjuangan. Itu plus poin yang super. Kata Pak Mario Teguh. Plus poin yang super. Ya, beliau memilih untuk menjadi seorang muslim. Ya, di tengah lingkungan seperti itu. Di tengah lingkungan kakak adik, ayah ibu. Jadi kalau bilang katakan beliau itu Islamnya kurang, beliau itu Islamnya apa? Ya karena beliau seorang militer, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai. And I guarantee you, saya belum pernah cerita di podcast manapun. Oh, terima kasih, Ben. I don't know. Ini mungkin karena saya melihat Kang Ep tuh orang yang berani melakukan satu perlawanan dan berani keluar daripada zona yang nyaman. Amin, gitu ya. Amin. Ragu-ragu juga nih ngomong. Oke. Banyak ibu-ibu yang sakit hati dengan Bapak. Dikatakan pengkhianat, dikatakan keluar dari yang tadi Pak Kaya bilang sekaligus menjawab. Tugas saya mengembalikan logika ibu-ibu itu. Terutama di Jakarta. Sorry Kang, yang membuat salah tuh Pak Prabowo menang di Jakarta mungkin ini. 100 titik sebulan yang mengundang saya, baik masjid, institusi maupun semuanya. Keliling ya? Keliling. 100 masjid sebulan. Saya batasi itu, kalau enggak saya enggak sanggup ya. Berarti 3 sampai 4 per hari ya? Yes. 2, tapi di Sabtu Minggu itu bisa 6, bisa 7. Oh, oke. Saya bilang gini, tugas saya mengembalikan ibu-ibu ya. Karena beliau nggak bisa jadi imam. Karena beliau nggak pandai ngaji. Logika ibu-ibu kan, mohon maaf ya, saya bilang aja, Bu, kalau ibu punya pesantren, apa kriterianya? Ya mesti tahu hukum-hukum, mesti hafal Quran, mesti tahu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Oke. Kalau ibu mau angkat ketua pesantren, kalau ibu mau pilih mantu gimana? Yang kaya. Oh iya. Oke. Kalau ibu mau milih imam dalam sholat gimana? Yang paling banyak hafalannya, yang tua, yang senior gini.
Itulah Bu kriteria. Yang milih presiden itu orang yang punya pengalaman dan paling paham dengan Indonesia. Bengong tuh Ibu. Jadi Ibu mau milih presiden tapi mesti jadi qori, nggak nyambung Bu. Ibu mau milih presiden mesti banyak hafalan Quran, nggak nyambung Bu. Nggak nyambung saya bilang. Itu yang saya keliling. Ya. Saya bilangin gitu ya, saya secara wajar. Tapi ada juga, alah pokoknya Ustadz nggak boleh masuk lagi kemari. Ada ibu-ibu gitu. Kalau di Ada persentase, berapa persen penolakan, berapa persen penerimaan? penerimaan 5%, penolakan 95. Oh. Sekarang. Ya. Bukan pada waktu itu. Pada waktu itu? Pada waktu itu nggak ada yang nolak dong. Masih Oh, lancar. Oke, sekarang tuh 2024 maksudnya ya? Sekarang nih, Ya. setelah Januari mungkin Februari lah gitu ya. Baru sekarang penolakan itu terus semua. Kenapa? Karena yang menolak pun dari basis Pak Prabowo ada. Dengan alasan gini, Babe situasi lagi rame, jangan sekarang deh, gitu. Kontrak-kontrak saya dengan televisi batal gara-gara ini. Padahal kontraknya mulai November, Desember. Ya. Babe minta maaf Babe, kita bukan batalin, kita tunda deh. Ya. Babe banyak banget haternya. Dari cerita Babe yang tadi itu, argumen orang yang berharap keagamaan seorang pemimpin itu terjaga, terlihat, terekspresikan, mungkin ada kaitannya dengan bahwa kenyataannya di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Dan dalam konsep Islam, kepemimpinan itu kan kerja edukasi. Ya. Jadi dia harus memperlihatkan apa yang harus dipraktekkan oleh orang, termasuk dalam hal keteladanan beragama dan seterusnya gitu. Mungkin itu Oke, sekarang bukan mencari imam sholat, tetapi mereka punya ekspektasi itu barangkali. Saya tanya gini, Kang Ep, tahu nggak program Bapak untuk merbot? Saya terus terang nggak tahu. Yes, karena dia sembunyikan. Oh ya, yang menyembunyikan siapa? Pak Prabowo, jangan diinformasikan. Apa programnya? Karena dibilang jangan, saya bilang jangan. Oh gitu. Berapa mobil yang sudah diberikan untuk masjid-masjid di daerah yang sulit untuk terjangkau? For your information aja, ribuan. Ya kalau artinya gini, sebentar, gini. Artinya banyak banget keteladanan yang dia sembunyikan. Berapa DKM yang digaji sama beliau? Come on. Jangan diungkap. Iya Pak, enggak. Saya cuma singgung doang. Berapa beasiswa yang sudah dilakukan untuk dia nggak lihat agama tuh kalau beasiswa. Keluar negeri itu berapa orang? Yang saya ketemu satu kelompok, ampun dah besar banget, kami semua adalah mantan-mantan yang dibiayai oleh Pak Prabowo. Uset saya bilang, semua ya. Waduh, itu satu ruangan itu. Dan ini masih ada lagi beasiswa berikutnya, masih lagi beasiswa berikutnya. Dan dia udah selesai dengan dunianya. Itu salah satu pertimbangan, Kang. Ya. Tapi kalau orang melihat dari sisi lain, 2024 itu ditandai oleh ketidakseimbangan resources. Artinya Prabowo bisa melakukan apapun. Yes. Prabowo Gibran bisa melakukan banyak sekali hal. Yes. Dikarenakan ada backup dari kekuasaan yang dibaliknya itu ada mobilisasi resources. Yes. Baik resources dalam bentuk finansial, keuangan, logistik, maupun dalam bentuk aparatur gitu loh, Yes. Nah itu problemnya sehingga kemudian ketika orang lain tidak bisa melakukan hal yang sama, bukan karena mereka tidak mau sebetulnya, itu kan karena resourcesnya Baik. Jadi apa yang diceritakan sebagai kelebihan banyak program, jangan-jangan buat orang lain tuh justru catatan Baik. Kalau itu dilakukan bahan kritik gitu Gini Kang, kalau itu dilakukan, nih saya Gerindra menang nomor 1. Tapi suaranya anjlok Kang. Karena kekuasaan juga tidak menginginkan Gerindra besar barangkali I don't know. Karena kan tapi kadang-kadang orang punya strategi. Itu kan partai beliau. Bisa saja beliau ditinggalkan oleh banyak partai sehingga dia tidak lagi menjadi orang nomor 1. Ya, karena ada super kontestan itu namanya Joko Widodo Kita belum masuk situ tuh ya. Habis ini lebih seru lagi tuh ya. Lebih seru lagi. Dan mungkin tidak menginginkan Gerindra terlalu besar karena bagaimanapun kan mungkin ada perjuangan di dalam. Ketika 20 Oktober 2024 Presiden Jokowi kan kedaluarsa kekuasaannya. Iya betul. Jokowi tinggal punya pengaruh dan bukan kekuasaan. Ketika kemudian tinggal pengaruh,
Kalau ternyata yang punya kekuasaan juga punya partai yang amat sangat besar, berbahaya buat pemilik pengaruh. Saya kira gitu, Be. Tapi itu menunjukkan juga bahwa kekuasaan mutlak bukan ada di tangan Pak Prabowo. Artinya kalau kekuasaan mutlak di tangan beliau, tentu banyak teori-teori pemilu bahwa presiden itu didukung oleh partai terbesar. Ternyata partai terbesar tetap PDIP. Dan yang memiliki calon cuman 17, 16 sekian Pak Ganjar. Unfortunately gitu ya. Ini realita gitu ya. Nah, soal HAM sudah saya jawab, soal kedekatan dengan Islam, soal cacat-cacat hukum itu, Be. Soal MK. Iya, bahwa pasangan Prabowo dengan Gibran itu kan ditolak orang bukan hanya karena semata-mata kualifikasi atau kualitas gitu ya, kompetensi, tapi ada cacat-cacat yang serius gitu. Baik, gini Kang. Kenapa sih ini rame? Karena jadi menang dan oleh Pak Prabowo. Catatan lengkap bahwa sebelumnya Bu Puan itu maunya tuh Gibran. Jelas itu. Disampaikan secara lisan di depan wartawan. Kalau MK menyetujui, artinya dia tahu sedang ada proses. Ganjar, Gibran. Dan ternyata kita lihat obrolan-obrolan berdua antara Mas Gibran dengan Pak Anies, yang ternyata setelah terkonfirmasi Pak Gibran mengatakan saya ditawari jadi wakilnya Pak Anies, kata Mas Gibran. Waktu Anies ke Solo ya? Artinya baik Ganjar maunya Ganjar Gibran, tapi Gibran nolak. Artinya dia tahu sedang ada proses di MK. Dan Pak Anies pun tahu, Pak Anies sama Gibran, dan dia pun tahu sedang ada proses. Unfortunately loh, saya lihat ke situ, Gibrannya nggak mau oleh Ganjar dan nggak mau oleh Pak Anies. Jadi Pak Prabowo melihat ini. Ya, maksud Babe begini, katakanlah Gibran ini cacat hukum. Sebetulnya kalau saja proses politik ternyata malah mendekatkan Gibran ke Ganjar, Ganjar pun nggak keberatan. Nggak rame begini. Atau misalnya ke Anies, sama juga nggak keberatan. Nggak keberatan. Jadi mereka akan menerima Gibran saja dengan proses seperti itu. Menurut Babe gitu ya? Kan kenyataan. Ya. Nanti kita tanya mereka, Be. Nanti kita undang ke sini, Be. Habis ini Gibran mesti diundang. Gibran kita undang, Ganjar kita undang, Anies kita undang. Boleh. Ntar saya yang bilang datang lo ke sono ke Kang EF gitu. Disuruh Babe gitu. Artinya gini, di Indonesia ini memang tidak ada kepastian seperti itu. Kita memang tidak bisa memaklumi. Saya tahu Pak Anwar Usman. Jangan lupa, ini kan kolektif kolegial. Bukan keputusan dia sendiri. Tapi dia harus menanggung. Secara hukum tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa berlaku mundur juga. Tapi secara etik dia sudah mendapatkan kepantasan yang dinilai pantas oleh MK-MK. Jadi kalau saya bilang sih, oke, this case is close. Apalagi ada keinginan Ganjar walaupun dipasangkan ya, dan keinginan Pak Anies untuk mengambil dia. Jadi saya bilang, kalau istilah Betawi, lu juga mau kan, cuma sayang aja dia nggak mau. Nah gitulah kalau istilah Betawi. Orang Tanabang gitu kan. Nah Be, begini Be, ada dua hal nih Be. Saya pertama tidak bisa mewakili Ganjar atau Anies. Katakanlah mereka punya kemauan ya. Tetapi sebagai warga negara, saya tetap beranggapan bahwa ketika keluar itu putusan MK nomor 90 tahun 2023, jelas sekali itu bahwa itu nepotisme, Be. Andai kata, sekarang saya tanya Kang Ed, saya sebagai moderator. Andai kata dia menerima Pak Anies dan jadilah Anies Gibran, what is your opinion? Ya, saya akan mengatakan bahwa pilih siapa saja kecuali Anies Gibran. Itu pendapat saya. Yes. Itulah. Karena Kang, saudara-saudara, inilah konsistensi seorang EF yang kita kenal. Itu Undang-Undang 28 tahun 99 tentang pemerintahan yang bersih, penyelenggaraan negara yang bersih dan anti KKN. Itu harus berlaku pada siapapun, Be. Yes. Jadi ketika Anies misalnya yang jadi calon presidennya, lalu kemudian Gibran yang jadi wakilnya dengan proses yang seperti itu, maka pidato saya di mana-mana bunyinya begitu. Pilih siapa saja kecuali Anies Gibran. Tetap. Ya tetap itu dong. Ya. Karena buat saya penjelasan apapun tentang
bahwa Anies mau, Ganjar mau, nggak relevan. Karena buat saya problemnya adalah ada pelanggaran undang-undang yang jelas di situ dan harus dilawan. Baik. Ya mungkin disitulah kita berbeda pendapat ya. Tapi buat saya itu penting banget, Be. Penting banget. Dan itulah yang kemudian sering menjadi bahan kritik buat mereka yang mendukung Prabowo, Be. Ada sisi positif yang harus kita terima dari kritik-kritik itu, bahwa etika dan hukum dilanggar. Baik. Sementara, walaupun negara kita sistem yang berlaku, seorang wakil presiden tidak punya apapun kan? Iya, tapi tidak tetap ada SK Wapres, tidak ada Kep Wapres, tidak ada apapun kan? Iya. Tetap orang demokrasi ya. Iya. Tetap memilih Pak Prabowo sebagai orang yang dicintai. Kecuali di Undang-Undang Dasar 45 kita ada ketentuan, Be. Kalau presiden berhalangan, wakil presiden jadi presiden, Be. Jadi biasanya dalam negara demokrasi, pemasangan orang itu kaitannya bukan hanya satu orang yang jadi sentral calon presiden, tapi wakil presiden ditimbang. Ketika kemudian ada masalah dengan wakil presiden, tetap bermasalah karena Undang-Undang Dasar mengatakan kalau presiden berhalangan, wakil presiden yang menggantikan. Gitu. Ya, tapi kita punya DPR, kita punya perangkat-perangkat legislatif dan konstitusi dan yudikatif. Intinya adalah orang, cacat hukum apapun gitu ya. Kalau saya melihat, itu sepakat. Kita sepakat di situ bahwa ini masyarakat tidak menerima sebagian kecil, karena sebagian besar tetap menerima, begitu. Kang E punya prinsip, walaupun banyak kita nggak mau gitu ya. Tapi apa boleh buat, Kang? Demokrasi mengatakan demikian. Dan 58% orang memilih Pak Prabowo. Terlepas dari berbagai macam yang nanti poin segmen berikutnya mungkin ya, setelah pesan-pesan berikut ini gitu ya. Tapi intinya adalah saya melihat masyarakat cinta dengan Pak Prabowo. Masyarakat mayoritas telah memilihnya sebagai presiden. Dan hebatnya yang tidak dilakukan Pak Anies dan tidak dilakukan Pak Ganjar adalah pidato di depan publik yang berani mengatakan menerima Pak Anies putra terbaik bangsa, Pak Ganjar putra terbaik bangsa. Semua harus diberi kesempatan untuk memperbaiki bangsa. Lihat nggak kalimat yang ada di balik semua diberi kesempatan itu? If I were, I'm a leader. Ya kan? I will grab all of you. Ya kan dibilang gitu kan, yang tersirat begitu kan, tersirat kan? Together with us, make Indonesia raya, begitu kan yang kita lihat dalam bahasa itu kan. Ini sekali lagi membuktikan bahwa beliau mengajak semua orang untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dan beliau mengatakan sistem demokrasi kita perlu perbaikan. Beliau mengatakan, dalam sebuah diskusi saya mengatakan gini, pilpres langsung itu udah gak layak, Pak. Nah, kita ngobrol itu nanti. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan juga tingkat pendidikannya ini loh, 68% itu kan SD di bawah. Sementara profesor, doktor cuman berapa? 2-3%. Apa bisa disamakan dalam sistem demokrasi yang dari Aceh sampai Papua yang tersebar 13.700 pulau ini? Mesti dievaluasi. Balik ke soal MK sedikit. Undang-undang kita menyatakan bahwa setiap warga negara berhak, pasal berapa? 24 ya? Sorry saya salah ya. Berhak. Jadi nggak ada batasan umur juga sebenarnya, kecuali yang punya KTP ya, yang dianggap sebagai warga negara dewasa ya. Itu kan kalau itu udah ada undang-undangnya. Undang-undang dasar enggak, artinya gini, kalau kita berdebat soal hukum, maka farudu baliklah kepada Al-Qur'an. Untuk urusan negara, baliklah ke UUD 45. Di UUD belum diatur, Be. Nggak ada umur. Tidak ada tapi umur. Setiap warga negara berhak. Ya, tapi kemudian kan semua aturan itu undang-undang di bawahnya, diturunkan ke bawahnya. Itu kan merincikan, Be. Kalau itu semua undang-undang bisa kita bantah tuh. Dan karena rincian itu pasti tidak ada di induknya. Jadi tidak bisa kita merujuk pada UUD. Ini mesti duduknya pakar-pakar hukum ini. Tapi undang-undangnya ada gitu. Ini logika dasar aja, Be. Ya, artinya gini, pakar hukum tata negara yang banyak di Indonesia juga berbeda pendapat soal itu kan. Maka sepakatlah untuk berbeda. Ya, kalau soal bahwa gitu kan. Kalau sudah dipastikan oleh undang-undang, kita tidak bisa membantah isi undang-undang dengan merujuk ke UUD 45, itu semua sepakat, Be. Tafsirnya gitu, Bang.
Jadi Tafsir kalau gitu. misalnya di undang-undang pemilihan presiden sudah ditentukan beberapa rincian, kita nggak bisa mengatakan bahwa itu nggak benar karena nggak sesuai UUD. UUD-nya yang umum dirincikan oleh itu. Ketika rincian itu bertentangan dengan UUD, baru muncul persoalan. Jadi secara maksudnya hukum. Kang Ep, rincian-rincian itu Jadi tidak bisa kita bantah dengan mengatakan bahwa itu batasan umur itu bermasalah karena UUD nggak membatasi, nggak bisa. Iya, Karena sudah ada undang-undangnya, Be. Oke, gitu. saya setuju dengan argumentasi. Iya, Mantap. iya. Jadi gini, Be. Satu hal yang menurut saya penting itu adalah pemilu 2024 ini konteksnya agak beda. Ya, dalam usia kita kan mengalami semua pemilu masa reformasi nih. Yes. Dari 99 dan seterusnya sampai ke 2024 dalam keadaan sudah akil balik politik lah, kira-kira begitu ya. Akil balik politik. Iya. Bahasa baru. dilihat dari perbandingan pemilu-pemilu itu. Pemilu 2024 ini buat saya sendiri misalnya adalah pemilu dengan keterlibatan dan penyelewengan kekuasaan negara yang luar biasa, Be. Oke. Itu problem itu. Oke, kalau saya lihatnya boleh beda ya. Boleh. Gini. Kita undang Babe untuk beda kok, bukan untuk Gini. berseragam. Gini. Ini Pak Prabowo ya di atas ya. 12 lembaga survei yang sangat dikenal menyatakan he's the winner. Oke ya. Sebelum dipublikasikan Pak Prabowo ya di atas ya. Wah, kayaknya beliau jadi nih. Gitu kan. Ada orang baik mendekat, berharap sesuatu. Ada ulama mungkin mendekat, berharap sesuatu. Ada orang jahat, Kang, mendekat, mengharap sesuatu. Ada orang yang rame di sosmed, kontroversi terus, mendekat, berharap sesuatu. Ada orang yang berkuasa, mendekat, berharap enggak diutik-utik. You know what I mean? Ya, ya. Terus semua. Nanti saya punya pendapat lain nanti. Terus semua. Sehingga wajar dong gitu loh. Apa dia bilang, kamu gak usah ikut saya, kamu gak usah ikut. Ya gak bisa, Kang. Makanya saya bilang sekarang, sebenarnya siapa ikut siapa. He's the winner. Gitu loh. Dan dia punya niat baik. Dia ingin merangkul semua yang tidak dilakukan bila, dari ucapan ya, Pak Anies ataupun Pak Ganjar. Dan sangat berbeda, kontras. Perbedaannya tuh begini. Ada kekuasaan. Kekuasaan ini punya indikasi yang semakin jelas untuk melakukan banyak penyelewengan. Termasuk dengan membangun dinasti. Dia sadar betul punya kekuasaan. Artinya dia punya kemampuan mobilisasi resources, aparatur. Ada kekuasaan dengan kehendak seperti itu. Ada kandidat namanya Prabowo Subianto yang ingin menang. Dan punya pengalaman 2 kali dikalahkan oleh orang ini. Terutama di pemilu terakhir 2019. Ketika yang bersangkutan adalah incumbent. Maka Prabowo butuh polisi. Prabowo butuh mobilisasi, termasuk finansial. Prabowo butuh kebijakan publik untuk menyokong. Termasuk misalnya pembesaran bansos sampai 560 triliun dalam 2 tahun. Tidak juga angkanya untuk bansos semua itu ya. Tidak. Yang saya breakdown ternyata macam-macam, Ustadz. Bansos itu kan satu generik kegiatan kebijakan publik yang macam-macam tuh. Kalau dengan Kang Ep, saya mau bicara ini. Kalau yang lain saya lu nggak bakal ngerti dibilangin gitu. Kalau sama Kang Ep tidak. Bansosnya hanya sekitar 12-13% kalau saya tidak salah. Jadi ada nama kegiatan namanya bantuan sosial. Koknya itu yang sekarang disorot. Tapi selebihnya semua untuk rakyat yang tidak mengatasnamakan Prabowo. Jalan termasuk itu. Pembukaan jalan termasuk itu. Kalau yang 560 triliun tidak termasuk jalan, Ustadz. Itu adalah APBN. Kita breakdown nanti ya. Kita breakdown yang memang merujuk pada kegiatan-kegiatan yang secara generik disebut bantuan sosial. Ya, tapi jangan lupa semua kandidat juga memberikan itu. Semua kandidat memberikan itu. Gak bedanya. Dan ketika itu dikritik dan itu di stop, itu kan? Nah, itu gak bedanya gini. Kalau bansos itu kan kebijakan publik yang di BAPBN, itu nggak ada tandingannya. Sehebat apapun kandidat, dia nggak bisa menandingi itu problemnya. Baik dalam skalanya, daya jangkaunya, dan seterusnya gitu. Tapi orang seperti Kang Ep, apakah yakin orang dikasih sembako terus milih yang ngasih? Bukan, problemnya bukan itu. Problemnya adalah penyelewengan kebijakan publik, kebijakan negara. Ujung-ujungnya kan pemenang gitu kan.
Dengan segala macam situasi yang ada di bilik, orang kan sulit untuk melawan nurani. Kalau misalnya pasti gue pilih yang gue suka. Prabowo gitu Gibran kalah, saya tetap mempersoalkan ini, Ustadz. Nah itulah saya bilang. Jadi bukan soal kalah menangnya, tetapi kebijakan negara yang diselewengkan. Itu nggak boleh. Nggak boleh gitu. Berarti Kang secara tidak langsung Kang Ep setuju bahwa di dalam bilik itu independen. Dalam bilik itu tidak bisa orang diatur sedemikian rupa. Iya, artinya tetap ada batasnya. Oke. Orang dikasih sesuatu tidak akan semua merasa harus memilih yang memberi gitu. Yes. Bahkan di survei-survei kami Polmark Indonesia cukup signifikan orang yang mengatakan menerima tetapi kemudian tidak memilih yang memberi. Itu mungkin jawaban dari 58% pemilih Pak Prabowo, tapi 62,8 itu mau hak angket. Iya, dan menurut saya sih salah satu yang juga bisa menjelaskan adalah bahwa bantuan sosial dalam beragam jenis ini berbeda. Nah, karena di dalamnya bisa ada semacam ancaman seperti yang katanya 01 dan 03 akan buktikan di MK nanti. Ancaman yang mengatakan bahwa kalau 02 kalah, maka kemudian bansos ini tidak akan dilanjutkan sampai Oktober. Itu saya gini. Ada saya ketakutan itu. Saya bantah gini. Bukan saya bantah, saya kasih argumentasi sesuatu gini. Pak Prabowo dituduh tanda kutip secara sosial media itu dengan kata-kata seperti itu. Ya. Saya tantang di sosial media, di beberapa podcast, dan juga saya katakan begini, siapapun yang mendengar, kalau yang menuduh curang, yang menuduh intimidasi, yang menuduh ancaman, tangkap orang itu. Karena saya tahu banget kemurkaan tanda kutip, kemarahan Pak Prabowo ketika ada orang yang curang dalam memilihnya. Saya tidak mau, gitu loh. Saya tidak ridho, gitu loh, dengan cara-cara curang. Karena nggak berkah. Apa yang membuat air mata saya tuh hampir saja menetes ketika bicara di beberapa orang. Saya mau masuk surga dengan cara mensejahterakan rakyat Indonesia. Saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz. Dengan cara yang Allah ridhoi. Jadi Kang, kalau ada yang intimidasi, orang itu dong yang salah. Tangkep aja orang itu. Kalau ada yang curang, orang itu dong yang salah. Tangkep aja orang itu. Tidak merusak kebaikan hati Pak Prabowo. Tidak merusak. Dan saya ngomong sama teman-teman aktivis 212 yang mana semua aktivis. Kok begini? Kita kan kok jadi beda begini? Sorry Kal, gue gak nyerang Prabowo. Dia orang baik, itu pilihan lo. Yang gue serang itu ada Jokowi. Kan lu juga masih kayak gini kan? Dan gitu-gitulah gitu. Saya bilang ya oke, kita sepakat. Gitu. Tapi izinkan saya mengawalnya sampai beliau dilantik. Izinkan saya mengawalnya sampai bisa memberikan makan siang gratis, karena multiplier efeknya ratusan triliun tidak beredar di konglomerat. Ibu-ibu yang masak, UKM sini, UKM sana yang support. Ini dahsyat untuk pertumbuhan ini. Itu ada dananya ya, Babe? Soal dana kita bicarakan di Tohen Topik karena saya nggak terlibat soal dana. Tapi usulan itu sejak 2006. Dan Pak Hashim secara fasih menjelaskan sebagai tim ahli ya, bukan sebagai apa-apa, sebagai tim ahli dengan secara fasih menjelaskan bagaimana itu proses itu bisa bergulir. Tapi orang juga trauma mungkin Ustadz dengan hal yang semacam itu, karena ketika jadi Menteri Pertahanan misalnya, program food estate kan dianggap program yang gagal Ustadz. Ya, siapa yang mau orang Prabowo ditunjuk oleh Pak Presiden Jokowi, dan siapa yang bisa nolak? Ya, kalau lagi-lagi ke Mr. Presiden. Nggak bisa disalahkan Jokowi dong. Kalau sudah diterima harus dilaksanakan. Yes. Tapi jangan lupa. Saya hanya bilang begini. Hari ini saya bela Jokowi nih. Enggak, saya bilang gini. Jarang-jarang nih. Itu keren. Itu dicatat saudara. Terlepas dalam banyak aspek kita berbeda pendapat soal tadi. Babe Haikal optimis nggak dengan masa depan Indonesia? Melihat apa yang terjadi belakangan ini, hari-hari ini. Tahun 98 kerusuhan, 99 Ambon meletus. Lagi rame-ramenya 99 itu saya mengajukan disertasi. Disertasi saya itu adalah judulnya Keberpihakan Media Massa dan Peranannya dalam Menciptakan Peluang Disintegrasi NKRI. Kerusuhan di Ambon saya ambil kasus.
Anda tahu, gereja itu cuma ditimpuk, kacanya pecah. Apa kata Kompas? Gereja hancur. Gitu ya. Anda tahu Panji Mas bilang apa? Ketika masjid pagarnya dirubuhkan, dibakar, masjid angus. Pagarnya doang padahal. Gila ini saya bilang, kalau begini disintegrasi terjadi kalau begini. Maka saya menunjukkan itu. Ujung-ujungnya media nggak boleh bebas, nggak populer. Dulu saya diskusi banyak ya sama beberapa tokoh ya, saya bilang, kok Pak Haikal kok ngusulnya kok mundur ke belakang, pers dibungkam. Loh, tingkat pendidikan kita belum memenuhi ke situ, saya bilang. Bakal hancur nih negara nih kalau begini, saya bilang. Bayangkan sekarang, setiap orang punya TV swasta sendiri. Ini salah satunya. Saya nggak punya, tapi handphone saya beredar di jutaan, gitu loh. Artinya apa? Super swasta itu. Artinya keberpihakan itu akan membuat disintegrasi. Saya merasakan hal ini. Habis saya dikata-katain ketika pilihan saya begini. Padahal ini kan ijtihad politik saya. Yang kalau salah pun Allah masih memberikan inian. Lagi pula salah satu ya ulama, tokoh, Habib yang kita hormati mengatakan bahwa ini urusan furu. Urusan sholat subuh tetap 2 rakaat. Nggak boleh beda. Tetapi urusan kunut ini soal furu. Memilih pemimpin antara Anies, Prabowo maupun Ganjar, urusan furu yang jangan dikaitkan itu. Hari ini dikaitkan. Anda tahu Kang Ep, ngomongan para DKM yang ngundang saya itu, yang selama ini ngundang. Bahkan ada DKM masjid yang udah saya 11 tahun ngajar sejarah di situ. Mengatakan apa? Saya kafir. Oh ya? Dikafirkan? Yes. Babe Haikal? Ada 17 masjid yang betul-betul mereka yang menonton ini pasti tahu. Karena mereka yang mengkafirkan. Gara-gara apa? Gara-gara milih Prabowo. Kan ini masa depan kita, Kang. Apa yang mesti kita lakukan? Edukasi ke mereka. Jadi saya berada di luar ini, di luar yang berada yang walaupun tidak di luar dari amat, zona nyaman lah. Tidak di luar amat gitu ya. Saya itu keluar dari zona nyaman, tapi masuk ke zona aman, Be. Itu masalahnya, Be. Itu pendapat ya. Yang saya bilang belum tentu juga semua ya. Kan belum tahu ke depan kayak gimana. Jadi nggak berjuang sama orang-orang ya, yang terancam keamanannya sekarang, Be. Artinya kalau beliau nanti Pak Prabowo salah, ya kita juga kan yang kritik. Apa mungkin kita berada dalam kesalahan? Buya Yahya menasihati satu nasihat yang sangat saya pegang gitu ya. Kalau Anda berada di dalam, Anda lebih nyaring suara yes, bukan nyaring ke publik dong. Itu kurang adab. Tapi nyaring ke dalam. Bagaimana saya mengusulkan ke dalam itu kebaikan-kebaikan, dan bagaimana saya amar ma'ruf nahi munkar untuk ke dalam seperti itu. Itu saya pegang sampai sekarang insya Allah. B. Sebentar. Jadi masa depan Indonesia ke depan, kalau pola pendidikannya kayak begini, hancur. Jadi harus ada perubahan pendidikan ya. Yang orang sekarang itu seringkali cemaskan itu adalah kepemimpinan baru, Ustaz. Kepemimpinan baru yang tidak melayani rakyat, tidak mengakomodasi rakyat. Kang, kalau umpamanya saya berada di situ dan Kang berada di sini, pertanyaan saya adalah, apa nggak khawatir dengan polarisasi yang terjadi? Apa nggak khawatir dengan main-main agama yang sekarang ini terjadi? Apa nggak khawatir dengan ada beda nih, Be? Ya, dengan saya lihat, Be. Dengan terlalu kanan terlalu kiri, apa nggak khawatir? Akan saya bertanya begitu. Ya, ada beda nih, Be. 2017 atau dari 2014 lah. 2014, 2017 di DKI, 2019 dengan sekarang. Saya lihat bedanya itu adalah di 2014 dan 2019 misalnya, polarisasi yang dikembangkan atau yang berkembang itu adalah antara Islam dengan kalangan majemuk. Orang Islam itu kemudian dikasih stigma seolah-olah kalau berislam itu anti NKRI, kalau beragama dengan patuh itu tidak setia pada Pancasila gitu. Itulah polarisasi yang menurut saya sangat bahaya gitu. Itu kalau saya boleh ralat sedikit, saya lihat 2024 lama banget itu. Enggak, sejak lama itu. Yaitu Orde Baru. Sejak lama. Sama Orde Baru. Maksud saya itu kan meningkat itu, dan eskalasinya meningkat sekarang. Nah, sekarang itu menurun 2024. Kenapa menurun? Saya lihat karena pertama 3 pasangan calon. Jadi ketika Babe tadi merasa dipersekusi oleh sekelompok orang,
Jangan-jangan ini jangan-jangan nih ini sebagai teman saya ngomong. Jangan-jangan itu bukan soal polarisasi seperti yang sebelum-sebelum ini. Itu lebih pada jamaah atau umat yang kecewa sama pemimpinnya, sama Babe Haikal. Itu dua hal yang berbeda menurut saya. Itu ekspresi kekecewaan mereka. Nah barangkali ini kan masih ada waktu ke depan gitu. Ya tinggal dijahit lagi aja komunikasinya. Of course. Dijelaskan dengan seksama gitu. Jadi ini bukan polarisasi tapi ada umat yang kecewa. Saya kebetulan karena ekspektasi mereka tidak terpenuhi oleh Babe, bertepuk sebelah tangan gitu. Oke. Itu menjadi PR ke depan. Kemarin saya minta sama staf saya tolong buat daftar semua masjid yang saat ini menolak saya. Dan ini akan saya prioritaskan untuk bersilaturahim satu persatu. Mungkin ini upaya kecil saya untuk menjahit itu, Kang. Ya. Selamat berjuang, Be. Bagaimanapun kita harus tetap berbaik sangka tentang masa depan kan, Be. Ya. Karena Babe kan sering ceramah di mana-mana. Allah itu mengatakan aku ini prasangka hambaku. Ana inda zanni abdi bi. Saya jawab dulu terakhir sebelum pertanyaan Kang E pada waktu awal. Ya. Kemana Babe 2024 nanti gitu kan. Ya. Saya akan berada di orang yang beramar ma'ruf nahi munkar kepada personal yang bernama Prabowo Subianto. Itu yang akan saya lakukan. Ya. Insya Allah mohon doa dan dukungan bahwa saya akan terus mengingatkan Bapak supaya tetap berada pada relnya. Saya siap mengingatkan tapi tidak siap mendukung, Be. Itu perlu. Kalau dukung jadi serba kagak enak, Kang. Betul nggak? Ya kan gitu loh. Jadilah oposisi. Sebagaimana saya memposisikan diri sebagai oposisi, walaupun oposisinya terhadap keburukan-keburukan ya kita yang tetap terjadi. berteman. Of course. Sekalipun berbeda, bahkan berbeda diametral misalnya, pertemanan tidak hilang. Nggak jauh-jauh perbedaannya. Nggak jauh-jauh perbedaannya. Baik, terima kasih banyak, Babe. Anyway, thank you. Ya. Dan berkali-kali saya lihat air mata Babe tergenang ketika mau menjelaskan beberapa hal. Saya sudah mau cari tisu tadi. Ya, saya berusaha menahan supaya nggak dramatis, supaya nggak drakor. Nanti dipotong di TikTok, dibilang Babe Haikal akhirnya menyerah. Katanya. Saya menahan itu sebab saya berada di dalam. Babe punya PR harus memberitahukan banyak orang tentang kebaikan yang jelas. Insya Allah. Apapun dukungan kita, apapun perbedaan kita, salah satu tugas kita kan menyebarkan optimisme, menyebarkan kebaikan. Yes. Bahwa orang terima atau tidak itu urusan lain. Setiap orang merasa bisa benar, berbeda kebenarannya dengan orang lain gitu. Sekali lagi terima kasih, Babe. Saya terima kasih. Insya Allah nanti kita lanjut dengan diskusi lain, dengan tema-tema yang lain. Mantap. Melanjutkan dan memperdalam juga beberapa bagian yang belum tuntas. Insya Allah, Kang. Ya. Saudara-saudara, itulah Keep in Touch dengan Babe Haikal. Memang belum tuntas. Ada banyak hal yang belum kita perdalam secara layak tentu saja. Termasuk misalnya saya tidak setuju dengan mengatakan bahwa pemilihan langsung itu adalah sumber masalah gitu misalnya. Tapi ya kita bisa bicarakan itu nanti di kemudian hari. Of course. Karena menurut hemat saya jika demokrasi sakit maka obatnya jangan meninggalkan demokrasi. Tetapi membuatnya lebih demokratis. Jadi memperbaiki pemilihan langsung itu, bukan meninggalkan pemilihan langsung dengan cara penunjukan. Tetapi sekali lagi, kita masih punya banyak waktu insya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kita diberi umur panjang. Dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi, mari kita tetap pelihara prasangka baik terhadap proses dan hasil. Apapun yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedang kerjakan. Dan insya Allah Indonesia yang gemilang masa depannya, itu akan kita jemput dengan tangan kita, dengan keringat kita. Dan yang diperlukan pada tingkat awal adalah cara berpikir bahwa segala sesuatu bisa kita capai. Tidak ada jalan buntu buat mereka yang berikhtiar. Dan hasil tidak pernah berkhianat pada ikhtiar. Itulah yang harus kita yakini. Terima kasih saudara-saudara. Berjumpa kembali dalam Keep in Touch dalam episode yang akan datang. Saya Ayab Saifullah Fatah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.